tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Upasaka wanita, Bapak Ibu dan saudara-saudari Dhamma, terimalah salam kasih dalam Dhamma. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Suatu karma baik karena pada pagi hari ini kita semua masih dapat sama-sama merasakan kesehatan, kebahagiaan, dan tentunya kesempatan untuk bersama-sama membahas Dhamma pada waktu yang tepat. Kita katakan dalam Manggala Sutta, membahas Dhamma pada waktu yang tepat merupakan salah satu berkah yang tertinggi. Sedikit saya ingin mengingatkan kembali tentang materi tema pada Dhamma Desana yang sebelumnya, yaitu berkaitan tentang manfaat puasa atau uposatha. Nah, dalam praktek ini yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, yaitu memiliki manfaat bagi batin dan bagi fisik. Bagi batin yaitu dengan mempraktikkan uposatha, tentunya yang disarankan kepada para berumah tangga yaitu di hari uposatha berdasarkan penanggalan lunar di tanggal 1, 8, 15, dan 23. Nah, ini sebagai pondasi dalam dan bekal untuk mengkondisikan pada saat seorang hendak melatih meditasi dengan pondasi yang kuat, maka akan memperoleh ketenangan, dan begitu juga bermanfaat bagi kesehatan fisik ya. Kesehatan fisik tentunya ketika mempraktekkan 8 latihan moralitas dengan baik membawa dampak yang baik bagi kesehatan fisik seseorang yang mempraktekkan uposatha. Kemudian yang selanjutnya berkaitan tentang tema yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, yaitu kelahiran di alam bahagia karena praktek puasa ya. Nah, setelah saya mencari dan mempertimbangkan ya, ada satu sutta yang cukup yang cukup berkaitan tentang manfaat ya kelahiran di alam bahagia karena praktek puasa, yaitu dijelaskan di dalam Wisaka Sutta ya. Nah, Wisaka Sutta ini terdapat di dalam sutta ya, Anguttara Nikaya ya. Anguttara Nikaya ini adalah khotbah-khotbah Sang Buddha yang bersifat numerikal ya, atau nomor ya. Jadi di dalam Anguttara Nikaya biasanya itu contohnya ini perasaan ya. Perasaan ada 2 jenis, kemudian ada 3 jenis, dan kemudian itu dijelaskan di dalam Anguttara Nikaya. Jadi khotbah-khotbah yang ini ya, numerikal ya. Jadi jenis 2 jenis, 3 jenis, dan selanjutnya itu ada beberapa jenis ya. Itu lebih ini ya, tapi lebih detail kalau berkaitan tentang itu jenis-jenis ya, itu lebih detail di Abhidhamma. Dan berkaitan tentang Wisaka Sutta ya. Nah, sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang Wisaka Sutta, kita paling tidak mengenal siapakah Wisaka itu ya. Wisaka ya. Nah, Wisaka ini adalah seorang putri dari
pada waktu itu ya, nama daerahnya itu di Sawati ya. Nah, pada saat itu sejak usia muda Wisaka ini memiliki sifat yang dermawan ya. Dan bahkan ada satu kejadian ketika orang tuanya sendiri tidak memiliki sifat ini dermawan, kemudian Wisaka ini mengingatkan ya. Dan pada saat itu perlahan orang tuanya ini mengikuti saran-saran dari Wisaka berkaitan tentang hal yang bisa kita lakukan setiap hari, yaitu berderma. Nah, pada saat itu karena anugerah ya, karena kebaikan dari Wisaka dan anugerah dari Wisaka, ia dikaruniai setelah menikah dikaruniai 10 putra dan 10 putri. Bayangkan saja ya, di masa itu ya, ketika satu keluarga itu kewihara ya, itu sudah ini ya 20 penuh kayaknya ya. Itu cukup satu keluarga ya. Itu itu pada masa itu tuh cukup penuh ya di zaman Sang Buddha ya. Nah, karena kebajikan ini, Wisaka juga mendapatkan kesempatan dan bertemu dengan Sang Buddha ya. Dan akhirnya mendermakan ya, karena keyakinan mendermakan wihara yang namanya wihara Ubarama ya. Dan ini salah satu wihara yang pada masa itu ada di daerah Sawati ya. Kemarin saya juga sempat singgah ke Cetawana ya, dan memang wilayahnya itu dalam satu komplek wihara itu cukup luas sekali ya, cukup luas. Begitu juga kalau suatu saat nanti dapat singgah di ini situs bekas wihara Ubarama juga kemungkinan akan luas ya. Dan ini menjadi motivasi buat kita bahwa di masa Sang Buddha, bahwa ya keyakinan kepada Sang Buddha itu cukup patut kita teladani. Dan kemudian berkaitan tentang Wisaka Sutta, pada saat itu Wisaka itu sedang berada di Sawati ya, istana Magara Mata ya. Nah, di khotbah tersebut didahului dengan demikianlah yang aku dengar pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di Sawati, di istana Magara Mata ya, di Taman Timur ya. Kemudian pada hari Uposatha, Wisaka Maraga Mata mendatangi Sang Bagawa, bersujud kepada beliau dan duduk di satu sisi. Kemudian Sang Bagawa berkata kepadanya, nah ini ada satu ciri khas tentang khotbah yang diawali dengan demikianlah yang ku dengar. Dan jika Bapak Ibu pernah mendengar ya, awalan sutta ya, demikianlah yang ku dengar, ini adalah ciri khas dari pengulangan dari Yang Arya Ananda ya. Ini ciri khasnya seperti ini, ciri khas pengulangan suttanya ya, penyampaiannya. Dan kita pahami bersama bahwa kualitas dari Bhante Ananda ini cukup baik ya, karena selain pada zaman Buddha Sakyamuni ya, di zaman Buddha Sakyamuni menjadi murid utama Sang Buddha ya, dan di masa sebelumnya juga menjadi murid utama di era Buddha Padumuttara ya. Ini merupakan salah satu jasa kebajikan yang sangat melimpah dan sangat baik, sehingga di Yang Arya Ananda di zaman Buddha Sakyamuni kembali menjadi murid utama dari Buddha Sakyamuni. Nah,
berkaitan tentang wisata surga. Pada saat itu di hari Uposatha Wisaka Migaramata mendatangi Sang Bhagawa. Jadi Uposatha ini sudah ada sejak zaman Buddha ya, dan merupakan salah satu tradisi dari ini ya, dari tradisi Brahmana ya. Jadi sebenarnya ini praktek Uposatha ini sudah ada ya sejak zaman Buddha ya. Bayangkan jangka waktunya sudah hampir 2500 tahun yang lalu dan tetap sampai sekarang masih tetap eksis. Berarti ini merupakan praktek yang ini ya, yang cukup itu ya, yang hasilnya cukup ini ya, hasilnya cukup nyata ya. Dan kemudian pada saat itu setelah Wisaka mendatangi Sang Buddha, dan kemudian Buddha memberikan pertanyaan, mengapa Wisaka engkau datang di hari ini? Hari ini Wisaka sedang menjalankan Uposatha ya. Dan kemudian ada beberapa penjelasan berkaitan tentang ya yang tadi ya, yang menjadi topik pada pagi hari ini, yaitu kelahiran di alam bahagia karena menjalankan puasa, yaitu dengan menjalankan ya atau mempraktekkan praktek Uposatha ya. Ke-8, latihan moralitas. Nah, kemudian Buddha kembali menjelaskan ya tentang praktek Uposatha. Dan ketika seseorang ya rutin mempraktekkan 8 moralitas, ini menjadi pondasi atau sebagai pondasi untuk mengembangkan latihan meditasi agar terkondisi tenang dan bahagia. Nah, Buddha menjelaskan dengan cara ini pikiran yang kotor itu dibersihkan melalui usaha. Kemudian Buddha menjelaskan usaha yang pertama, yaitu siswa yang mulia ini merefleksikan sebagai berikut ya. Selama mereka hidup meninggalkan dan menghindari pembunuhan ya, dengan tongkat dan pemukul dan senjata yang dikesampingkan ya, berhati-hati dan baik hati, mereka berdiam dengan berbelas kasihan pada semua makhluk hidup ya. Dan kita refleksikan atau ingat-ingat bersama ya, kita renungkan ya. Jadi yang poin yang pertama yaitu agar mendapatkan manfaat ya, kelahiran di salah satu kelahiran di dalam bahagia, yaitu dengan menghindari pembunuhan ya. Dimana kita harus pahami bersama juga bahwa akibat dari praktek ya pembunuhan itu, yang pertama yaitu si pelaku ketika karma buruk itu berbuah akan sering sakit-sakitan ya. Di samping sering sakit-sakitan, setiap makhluk ini pasti memiliki ini ya, setiap makhluk pasti memiliki kerabat ya. Dan ketika kerabat itu dipisahkan, maka ya akan terpisah. Dan salah satu buah karma buruknya yaitu ketika pelaku pembunuh ini melakukan praktek pembunuhan ya, maka akibatnya itu satunya lagi terpisah dari orang yang keluarga atau orang-orang yang disayangi. Nah, memang berkaitan tentang ini ya, menghindari pembunuhan itu harus hati-hati dalam penyampaiannya ya, terutama di wilayah
yang mayoritas itu adalah kira-kira apa kalau itu sensitif kalian tahu hubungan kira-kira di wilayah ini ya nelayan itu menjadi apa ya, itu biasanya harus hati-hati ya, karena penyampaiannya memang itu dalam penjelasannya mungkin di penjelasannya ia memang membunuh itu memiliki akibat yang tidak baik ya, tetapi karena hanya itu untuk menopang dan memenuhi kebutuhan hidup tentunya, dan maka diimbangi dengan melakukan praktek perbuatan yang baik tentunya di kehidupan sehari-hari, dan tidak dipungkiri bahwa entah suatu saat pasti akibat dari membunuh ini akan berakibat kepada si pelaku, tetapi sebaiknya melakukan banyak karma baik. Ini khusus bagi umat Buddha yang mayoritas adalah nelayan ya. Kemudian berkaitan tentang praktek selanjutnya ya, Buddha menjelaskan praktek yang kedua yaitu selama mereka hidup meninggalkan dan menghindari mengambil apa yang tidak diberikan. Mereka mengambil hanya apa yang diberikan dan mengharapkan apa yang diberikan dengan jujur dalam pikiran dan hampa dari pencuriannya. Nah, ini praktek yang kedua yaitu berkaitan tentang menghindari pencurian ya. Kita pahami bersama ya, dan kita perlu merenungkan kembali tentang akibat dari menghindari dari praktek ini melakukan pencurian ya, yaitu dampak yang dirasakan oleh pelaku yaitu suatu saat akan kehilangan apa yang dimiliki, bahkan sampai sesuatu yang berharga ya. Bukan hanya ini ya, bisa juga keluarga, bisa juga hal-hal yang lain ya, bukan hanya sekedar barang ya. Tentunya di pihak yang lain, ketika pelaku kejahatan ini diketahui oleh masyarakat, maka kepercayaan masyarakat terhadap pelaku tersebut akan berkurang ya. Itu dampak dari bahaya ini ya, bahaya pembunuhan dan bahaya ini melakukan praktek pencurian ya. Kemudian manfaatnya yaitu melakukan meningkatkan ini ya, manfaat dari mengambil barang yang tidak diberikan, itu mendapatkan kepercayaan dari lingkungan sekitar. Kemudian praktek yang selanjutnya yaitu yang disarankan oleh Sang Buddha yaitu selama mereka hidup meninggalkan aktivitas kehidupan selibat ya, hidup terpisah dan menghindari perilaku yang tidak baik. Sebagai dampak buruknya akan memiliki banyak musuh ya. Kemudian yang keempat berkaitan tentang praktek yang disarankan yaitu selama mereka hidup dan menghindari berbohong, mereka mengucapkan kebenaran, menganut kebenaran, mereka terpercaya dan dapat diandalkan. Nah, jadi praktek yang selanjutnya yaitu menghindari kata-kata kasar, menghindari kata-kata yang menghindari berbohong lah. Ketika kita memahami ini, kita wajib merenungkan akibat dari mengucapkan kata-kata kasar dan berbohong. Satu, ketika ada dua orang
orang ini awalnya berbicara, kemudian kata-kata apa ya, kata-kata kasar itu menjadi bibit pertengkaran ya, menjadi bibit pertengkaran. Dan ketika pelaku yang berkata bohong ini diketahui oleh masyarakat, maka kepercayaan masyarakat akan menurun ya. Dan yang selanjutnya, selain itu ada beberapa kasus biasanya yang sering ditanyakan ya, berbohong untuk kebenaran apakah disarankan? Ya, kita lihat ini ya, melihat dulu permasalahannya, dan pertama melihat permasalahannya dulu itu seperti apa ya. Ketika berbohong untuk kebenaran, kita wajib ini ya, menelaah ya, atau menganalisis terlebih dahulu ya. Jadi ya, dampak akibat dari berbohong itu ya tetap ada, tapi kan ketika itu untuk kebenaran pasti akan ini ya, akan menimbulkan hal yang baik ya terhadap kehidupan kita. Jadi ini perlu dipahami. Kemudian yang selanjutnya, selama yang kelima ya, praktek yang kelima disarankan oleh Sang Buddha, yaitu selama mereka hidup meninggalkan dan menghindari minuman keras ya, anggur dan minuman yang memabukkan, yang menjadi landasan kelengahan ya, atau menimbulkan ya, lalai. Nah, kalau di zaman dahulu tuh yang tidak disarankan yaitu anggur ya, atau minuman yang berfermentasi ya, karena itu dapat menyebabkan ini ya, menyebabkan kelengahan, lalai ya. Nah, untuk era sekarang bukan hanya itu saja ya, bukan hanya minuman anggur saja ya, tetapi makanan dan minuman pun itu bisa ini ya, bisa memabukkan ya. Ketika kita tidak dapat menyetop keinginan tentang makanan tertentu dan minuman tertentu, bahkan hal-hal yang di sekitar kita ya, yang setiap hari, yang di era sekarang kemungkinan setiap hari menemani dari membuka mata sampai menutup mata ya, yaitu alat komunikasi kita, ini juga dapat menyebabkan penggunanya ini lengah dan lalai ketika tidak dapat mengatur waktu untuk menggunakan alat komunikasi kita dengan baik ya. Dan banyak ditemui di era sekarang kasus-kasus yang berkaitan tentang penggunaan handphone yang berlebihan ya. Yang pertama yaitu berdampak bagi emosi ya, berkaitan tentang emosi ya. Jadi emosi yang tidak dapat diungkapkan ya, ketika ada seseorang ya, ketika ada anak, contohnya anak remaja, ketika setiap hari sudah menggunakan ya gadget setiap hari ya, lebih dari 5 jam, ketika suatu saat suatu saat ditarik paksa, pasti itu akan menyebabkan satu pasti emosi ya. Emosi itu biasanya tidak dapat ditahan ya, dan itu sekarang itu memang itu sekali ya. Apalagi ketika sekarang umur berapa sih ya yang kira-kira umur berapa sudah dikasih HP itu, kira-kira untuk sekarang rata-rata umur berapa ya? Setengah 5 atau umur berapa ya? 2 tahun. Itu kalau ini
ini biasanya gitu. Coba itu yang udah terbiasa lebih dari 5 jam ya, itu tiba-tiba di jam-jam itu diambil pasti itu langsung pasti itu kan dampak yang langsung itu nyata itu di apa di kehidupan real yang sehari-hari loh. Jadi diambil pasti itu. Nah itu yang saya maksud, emosi yang apa tidak bisa mengungkapkan emosi ya, iya. Kemudian yang selanjutnya yaitu berkaitan tentang ini ya, menurunnya tingkat konsentrasi ya akibat penggunaan ini ya, karena banyak era sekarang itu ya karena banyak scroll ya, jadi memang algoritmanya itu dirancang paling lama ini 10 menit ya. Sekarang kita lihat saja apa algoritma ini apa, story WA 30 menit ya, memang dirancang seperti itu. Lambat laun ini tingkat konsentrasi ya terhadap tingkat konsentrasi rata-rata sekarang 10 menit ya, 10 menit itu paling lama. Kemudian yang selanjutnya berkaitan tentang ini ya, hal-hal yang berkaitan tentang tren ya. Di era media sosial sekarang banyak yang mengikuti tren, jadi kalau tidak mengikuti tren itu akan ini ya, akan apa ya, akan merasa ketinggalan. Itu dampak-dampaknya kurang lebih ada 3 ya, akibat penggunaan telepon ini, penggunaan handphone yang berlebihan. Kemudian berkaitan kembali lagi ke ini, ke praktek yang harus dilakukan. Yang keenam yaitu selama mereka hidup menghindari makan di malam hari. Ini menjadi pola hidup yang ini ya, pola makan yang baik ya. Bagi iya, pada hari-hari puasa disarankan untuk ini ya, disarankan untuk makan ya, tidak makan setelah jam 12. Ini bertujuan untuk mengurangi tingkatan ya, lonjakan yang ada di dalam tubuh ya, berkaitan tentang ini ya, berkaitan tentang air di dalam tubuh kita ya, lonjakan air di dalam tubuh kita, karena 70% tubuh kita yaitu air ya, terlebih-lebih di bulan purnama ya. Pada saat kita analogikan seperti ini, saat bulan purnama air laut itu pasang ya, begitu juga tubuh kita ya akan mengalami peningkatan dalam hal ini ya, segala organ yang terdiri dari air terutama dalam tubuh kita ya. Apalagi ketika saat bulan purnama itu makan di malam hari, itu menjadi pemicu yang namanya ini apa, peningkatan suhu tubuh kita. Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh yaitu selama mereka menghindari menari, menyanyi, dan musik instrumental dan pertunjukan yang tidak selayaknya, dan menghindari menghias mempercantik diri mereka dengan mengenakan kalung dan bunga dan wangi-wangian. Mereka menghindari menghias dan mempercantik diri dengan mengenakan kalung dan bunga, mengoleskan wangi-wangian dan yang lainnya. Ini bertujuan untuk ini ya, tujuannya kalau dikontekskan dalam ini kehidupan sekarang yaitu untuk ini ya, untuk mengurangi apa ya, untuk hemat ya, karena sekarang itu banyak sekali apa yang namanya itu fasilitas apa, terutama ini apa, untuk merawat wajah ya. Banyak sekali itu sekarang tuh jenisnya, mungkin satu apa, bukan hanya satu, mungkin itu tetap apa, untuk ini terutama untuk wajah ya, lebih dari satu kemungkinan sekarang tuh. Dan ya kalau dikontekskan dalam kehidupan sekarang, mengapa menghindari memakai
memakai wangian, parfum dan kosmetik ini bisa ditujukan untuk ini ya, agar hemat ya, hemat dalam ini ya, penggunaan apa kosmetik mungkin ya. Dia di era sekarang banyak sekali ya itu alat apa ya, mungkin untuk ini ya, untuk apa, untuk kecantikan ya. Saya juga kurang tahu apa nama-namanya, tapi paling tidak pilihannya ada banyak ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu di ketujuh ya, selama di yang ketujuh yaitu selama mereka meninggalkan dan menggunakan yang kedelapan, yang ketujuh, yang keenam, yang ketujuh itu menghindari menari, bernyanyi, bermain musik, melihat hiburan, menghindari pemakaian parfum dan kosmetik. Itu praktek yang 7. Kemudian yang 8 yaitu menghindari ini ya, selama mereka hidup meninggalkan dan menghindari menggunakan tempat tidur yang tinggi dan bawah, mereka berbaring di tempat tidur yang rendah, apakah tempat tidur kecil dan alas tidur jeram ya, kalau di zaman itu jeram ya, yang pendek. Ini bertujuan untuk mengendalikan yang namanya ini kita ya, mengendalikan yang namanya kemalasan ya. Sebenarnya mau tidur di tempat duduk yang tinggi, asalkan kita waktunya bangun tidur ya bangun, itu tidak apa-apa. Tetapi ada saja kebetulan saya menemui ini ya, yang patuh sekali ya. Pada saat itu pernah patuh dengan strict dengan latihan ya. Jadi waktu itu ada latihan ini lah, ada latihan retret kan di suatu di Catra Jinadamo kalau ya, di Magelang. Itu ada yang kekeh dengan itunya ya. Jadi sampai komplain ke panitia, ini apa ini, sampai komplain ke panitia karena apa? Saya tanya kenapa itu apa, tempat tidurnya itu tinggi, apa mau dipotong ya? Itu aneh tuh, apa mau dipotong gitu. Saya sampai berpikiran seperti itu tuh, aneh jadi apa? Ya boleh sih, tapi jangan gitu. Wong di situ tuh tempat tidurnya tinggi semua loh. Jadi sampai ini apa, sampai apa ini jadi apa ya, memang harus ini ya, mengikuti itu ya. Dan itu bukan hanya satu tempat waktu itu, di tempat lain pun kayak gitu ngotot itu ya, bagus sih, tapi kan kita harus lihat kondisinya ya. Dan itu cukup itu sekali ya, apa memang harus kita sadari. Jadi paling tidak kita harus apa ya, fleksibel ya. Itu kejadian 1 atau 2 kali waktu itu strict sekali ya dengan ini ya, dengan apa, dengan ya strict sekali dengan peraturan. Itu bagus, tapi kita suatu saat harus fleksibel ya dengan kondisi sekitar kita ya. Contohnya itu ketika apa, ada pada saat hari praktek usaha itu mempraktekkan yang namanya menghindari tempat tidur yang tinggi dan mewah. Ketika di tempat itu hanya tersedia tempat tidur yang tinggi, ya sudah, terima saja. Dan ada satu lagi tuh yang membuat saya itu tetap ini ya, tetap ada ini apa, ini janggal ya, menggunakan yang sederhana. Aduh, itu waktu itu sandal kalau nggak salah tuh mau pergi itu kan, paling tidak itu apa, yang agak ini ya, yang agak mendingan lah sandalnya ya, tetap pakai karena itu ya, karena tetap pakai itu ya, karena strict dengan peraturan itu ya. Saya kok gini ya, ya sudah lah itu apa, akhirnya itu dipaksa untuk ganti sandal bagus sih, tapi kan ya tetap itu aja. Itu kadang-kadang
tetap ada yang itu. Waktu itu memang ada yang ini ya, bagus sih, tapi kan itu apa, tapi kan ini apa, harus lihat itunya apa, lihat situasi dan kondisinya ya, dan kita harus fleksibel ya. Nah dengan 8 cara inilah Buddha kemudian memberikan sebuah kesimpulan kepada Wisaka. Dengan 8 cara inilah, khususnya bagi berumah tangga, uposatha para mulia itu dijalankan. Ketika seseorang menjalankan uposatha dengan cara ini yang dilakukan oleh para mulia, maka hal ini bermanfaat besar yang luar biasa, cemerlang dan menyebar ya. Jadi ini bukan kata-kata saya, tapi ini saya ambil dari sutanya langsung ya, di Wisaka Sutta ya, di dalam Anguttara Nikaya. Jadi bermanfaatnya sangat besar ya praktek dari uposatha ini. Selain satu, ada manfaat dari yang pertama, yaitu manfaat dari praktek uposatha ini. Yang pertama yaitu akan memiliki kekayaan yang berlimpah. Kekayaan yang berlimpah ini maksudnya adalah ketika mengusahakan segala sesuatu itu jalannya itu mudah ya, ada saja jalan yang diberikan ya. Kemudian yang kedua yaitu memiliki reputasi yang baik ya. Setiap perjalanan kita itu pasti akan meninggalkan jejak ya, dimanapun dan kapanpun ya. Tapi paling tidak kita harus meninggalkan jejak-jejak yang baik ya. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu kita akan memiliki rasa percaya diri ya. Rasa percaya diri ini sebagai dampak atau manfaat langsung dari praktek moralitas ya. Kemudian yang keempat yaitu manfaat yang keempat yaitu ketika dapat mengkondisikan latihan uposatha sampai di ini akhir hayat ya, akan mengkondisikan seseorang itu meninggal dengan tenang ya. Contoh nyata ya di praktek kehidupan sehari-hari, cara meninggal dengan tenang yaitu tidur dengan nyenyak ya. Kalau masih ada gangguan tidur itu perlu diperbaiki. Itu praktek langsungnya di kehidupan itu ya, di kehidupan nyata ya. Kemudian yang kelima dijelaskan di dalam Wisaka Sutta, ketika seseorang sampai akhir hayat mempraktekkan uposatha, maka akan mendapatkan kelahiran di alam bahagia ya. Kelahiran di alam bahagia, di mana saja ada banyak ya. Tapi ada satu ini yang memfokuskan ya. Ada satu kutipan itu di dalam Wisaka Uposatha Sutta, yaitu ini ya, di empat raja dewa, di mana tempatnya yaitu dewa-dewa yang ada di bumi ya, di gunung, di pohon besar itu. Kemudian Buddha memberikan pesan ya tentang praktek dan manfaat dari uposatha ya. Seseorang tidak boleh membunuh makhluk-makhluk yang hidup dan mengambil apa yang tidak berikan. Ya seharusnya tidak berkata bohong dan meminum minuman yang memabukkan. Ia harus menahan diri dari perilaku seksual yang salah. Ia tidak boleh makan di malam hari pada waktu yang tidak tepat. Ia tidak boleh mengenakan kalung dan bunga untuk tujuan memperindah diri. Ia harus tidur di tempat tidur yang rendah, dan sejauh matahari dan rembulan berputar memancarkan cahaya, begitulah indah dipandang
penghalau kegelapan bergerak sepanjang cakrawala, bersinar di angkasa dan menerangi segala penjuru. Kekayaan apapun yang ada di sini, mutiara, permata, dan berlian, semua itu tidak sebanding dengan 1/16 bagian dari praktek uposatha yang lengkap dengan 8 faktor. Seperti halnya sekumpulan binatang, ya, tidak dapat menandingi cahaya rembulan. Oleh karena itu, baik seorang laki-laki maupun perempuan yang moral yang setelah menjalankan uposatha yang lengkap dengan 8 faktor, dan setelah melakukan jasa yang menghasilkan kebahagiaan, maka akan pergi tanpa celah dan menuju alam bahagia. Ini pesan langsung dari Sang Buddha, ya. Nah, ini kesimpulan dari Uesaka Sutta, ya, dan manfaat kelahiran alam bahagia karena puasa. Kemudian saya juga tidak lupa untuk mengingatkan tentang ini, ya, menjaga kesehatan, karena kesehatan ini sangat, ya, Buddha menjelaskan juga kesehatan adalah merupakan berkah yang sangat berharga bagi kita. Menjaga kesehatan dengan, ya, membagi waktu menjadi tiga waktu. Yang pertama bagi perumah tangga, khususnya untuk serius atau bekerja. Kemudian ada waktu untuk istirahat tentunya, dan yang ketiga ini waktu untuk jeda. Waktu jeda digunakan untuk apa? Seperti tadi, ya, dimulai dari mengulang kembali ke Bhagavad Buddha melalui pendarasan parita, kemudian praktek langsung, ya, dari dharma, yaitu meditasi. Itu menjadi praktek yang, ya, di waktu-waktu jeda, ya. Kemungkinan itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Namo saya Adi Budaya. Namo Budaya. Namo Buddhaya.